Pernahkah kalian bertanya-tanya siapa mereka yang ada di balik berbagai program bantuan sosial, pendidikan gratis, atau penanggulangan bencana di sekitar kita? Dan siapa mereka yang menyalurkan bantuan kepada yang membutuhkan? Dan seringkali kita menganggap kalau bantuan itu dari pemerintah. Padahal selain pemerintah ada mereka loh yang senantiasa membantu kita dari perputaran uang yang mungkin pernah kita berikan dalam nominal yang sedikit. Apa itu lembaga swadaya masyarakat? Dan bagaimana lembaga tersebut bisa membantu masyarakat jika dananya bukan dari pemerintah? Melalui video ini, kami akan menjelaskan apa itu lembaga swadaya masyarakat. Secara sederhana, lembaga swadaya masyarakat bisa dibayangkan pada sebuah desa di seberang sungai. Di desa itu, banyak warga yang membutuhkan bantuan. Ada yang butuh pendidikan, ada yang butuh kesehatan, ada yang ingin belajar berniaga tapi tak punya modal. Di sisi lain sungai, ada banyak orang baik hati yang ingin menolong, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Nah, LSM itu ibarat sebuah jembatan yang menghubungkan kedua sisi itu. Para donatur ada di satu sisi, membawa niat baik dan dana. Sementara di sisi lain, masyarakat membutuhkan uluran tangan. Dompet duafa berdiri di tengah memastikan bantuan itu sampai dengan selamat, tepat sasaran, dan bermanfaat. Nah, dalam hal ini, kelompok kami memilih Dompet Duafa sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat yang sudah sangat populer dan dikenal banyak orang. Dompet Duafa adalah lembaga filantropi Islam yang lahir dari kepedulian para jurnalis Republika pada tahun 1993 yang kini sudah berjalan lebih dari 30. Apa saja yang dilakukan Dompet Duafa? Dompet Duafa merupakan lembaga swadaya yang bergerak di 5 bidang. Yang pertama, pendidikan, yaitu memberikan beasiswa, sekolah gratis, dan literasi untuk anak-anak duafa. Yang kedua, kesehatan, yaitu membangun klinik gratis dan bantuan obat. Yang ketiga, ekonomi, memberikan modal usaha tanpa bunga, pelatihan keterampilan. Yang keempat, sosial dan kemanusiaan, yaitu membantu mereka yang terdampak bencana. Dakwah dan advokasi, memberikan edukasi untuk meningkatkan kesadaran zakat, infak, dan sedekah. Teman-teman harus tahu loh, pada tahun 2024, Dompet Duafa berhasil menyalurkan lebih dari 418 miliar untuk 3,26 juta penerima manfaat di Indonesia. Ini merupakan bukti bahwasannya Dompet Duafa benar-benar akuntabilitas dalam mengelola dananya. Sistem akuntansi dan keuangan Dompet Duafa. Kenapa lembaga sumber daya masyarakat Dompet Duafa butuh pencatatan akuntansi? Bagi sebuah LSM, akuntansi itu ibarat catatan perjalanan hidupnya, dari setiap rupiah yang masuk hingga setiap rupiah yang keluar. Semuanya ditulis dengan jelas. Di dalam organisasi, catatan ini membantu pengurus melihat apakah dana yang ada sudah dipakai sesuai rencana, apakah program yang dijalankan benar-benar bermanfaat, dan apakah pengeluaran tidak melebihi anggaran yang ada. Di luar organisasi, laporan keuangan ini punya arti yang lebih besar lagi loh. LSM hidup dari kepercayaan masyarakat dan para donatur. Mereka ingin tahu apakah bantuan yang saya berikan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan. Nah, lewat laporan keuangan yang rapi dan transparan, LSM bisa menjawab pertanyaan itu dengan penuh keyakinan. Ya, setiap rupiah digunakan. Selanjutnya, sistem pencatatan dan pengelolaan. Dompet Duafa menerapkan sistem akuntansi dana yang memisahkan setiap jenis dana menurut sumber dan peruntukannya. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia yang relevan. PSAK 409 diperuntukkan untuk dana zakat, infak, dan sedekah, sedangkan PSAK 112 dikhususkan untuk dana wakaf. Setiap rupiah yang masuk dan keluar dicatat menggunakan sistem akuntansi modern berbasis syariah. Dana dipisahkan berdasarkan jenisnya, dan setiap program memiliki cost center tersendiri. Laporan keuangan disusun lengkap, mulai dari laporan posisi keuangan, arus kas, hingga laporan penggunaan dana. Sebagai konsekuensi, Dompet Duafa menyajikan laporan amil zakat atau LAS dan laporan nazir wakaf secara terpisah, agar masing-masingnya transparan. Semuanya diaudit oleh auditor independen dan mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Hasil audit keuangan Dompet Duafa rutin memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Hal ini
menunjukkan bahwa pencatatan dan pelaporan keuangannya mematuhi prinsip akuntansi syariah. Dompet Duafa menjaga kepercayaan publik dengan menerapkan tata kelola ketat dan keterbukaan informasi. Laporan keuangan dan laporan tahunan Dompet Duafa dipublikasikan secara terbuka di situs resmi yaitu publikasi.dompetduafa.org. Selain itu, setiap tahunnya Dompet Duafa menggelar Public Expose dan Zakat Expo untuk memaparkan penggunaan dana Ziswaf dan hasil audit keuangan pada masyarakat. Semua laporan ini juga diaudit secara syariah oleh Kementerian Agama. Untuk penyaluran dana dan program, Dompet Duafa menyalurkan dana tidak hanya untuk bantuan konsumtif, tapi juga produktif dan berkelanjutan. Misalnya, dana digunakan untuk membangun rumah sakit gratis, sekolah, pemberdayaan UMKM, hingga infrastruktur wakaf seperti sumur dan rumah tahfiz. Tantangan dan solusi. Jika kita melihat lebih dekat, salah satu tantangan utama yang dihadapi Dompet Duafa terletak pada pendanaan. Sebagaimana kita tahu, sumber utama dana berasal dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Namun, pemasukan dana ini sifatnya tidak selalu stabil, di mana pada bulan Ramadan atau Idul Adha, donasi biasanya meningkat signifikan karena masyarakat berlomba-lomba berbuat kebaikan. Tetapi, di bulan-bulan lainnya, pemasukan cenderung menurun. Kondisi seperti ini tentunya menuntut tim keuangan Dompet Duafa untuk mengelola arus kas dengan sangat bijak. Mereka harus memastikan bahwa program sosial dan pemberdayaan masyarakat tetap berjalan, meskipun dana yang masuk mengalami fluktuasi. Tantangan lainnya muncul dari sisi kepercayaan publik. Beberapa pihak sempat menyampaikan kritik terkait proses audit yang dilakukan oleh kantor audit publik. Ada pula masukan agar setiap catatan dari hasil audit benar-benar ditindaklanjuti, bukan hanya menjadi laporan semata. Meski demikian, Dompet Duafa telah mendapatkan predikat sangat baik dari audit Kementerian Agama. Hanya saja, ada beberapa saran yang diberikan untuk penyempurnaan, seperti percepatan publikasi, kelengkapan dokumentasi, dan peningkatan aksesibilitas data. Nah, jadi teman-teman udah pada paham kan mengenai Lembaga Swadaya Masyarakat Dompet Duafa? Nah, terima kasih.